Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini saya buat untuk mengisi kelas struktur data, dan kita akan belajar tentang struktur data yang namanya graf. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai tree, yaitu struktur data non-linear yang bisa bercabang Tapi tree ini tidak siklikal, tidak siklus ya, tidak membentuk siklus. Artinya, setiap node ini tidak bisa bertemu pada titik yang sama dan membentuk siklus. Misal bisa sini dan terjadi siklus seperti ini misalnya. Nah, berbeda dengan tree yang tidak bisa membentuk siklus, di struktur data yang akan kita pelajari ini, yaitu graph, uh, data yang terhubung dapat membentuk siklus dan strukturnya bisa jauh lebih kompleks daripada tree. Contohnya seperti ini, bisa sangat dekat, bisa jauh, dan titik-titik data atau node pada graf ini bisa kita gunakan untuk misal mensimulasikan jalan, mencari rute terpendek, atau mungkin mencari rute yang paling optimal untuk mendapatkan hasil yang paling banyak, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat, ini juga cukup mirip dengan misalnya jaring pertemanan. Jadi graf ini bisa digunakan untuk banyak hal ya, bisa merepresentasikan banyak hal. Oke, kira-kira begitu bentuknya. Jadi graf ini sendiri seperti tadi, datanya non-linear, bisa siklikal, bisa siklus, bisa membentuk siklus, untuk siklus, dan bisa mempunyai arah, bisa mempunyai arah, terus misal apa, dan juga weight ya, weight di sini itu kita anggapnya seperti beban atau nilai bobot khusus gitu. Jadi misal kita bisa hapus ini untuk gambar dirinya. Ya, jadi semisal nih kita mau pergi misal dari Kajen pergi ke Matahari Pekalongan misal. Nah, di sini. Dari sini kita bisa lanjut ke gedung ini, misal keluar keluar lewat Madonok. Oke, semisal nih kita pergi, bisa saja kita pergi dari satu titik di ujung kota dan ke ujung kota lainnya. Kita bisa memberikan bobot pada tiap-tiap uh, edge ya, edge atau vertexnya. Misal tiap line ini punya bobot misal 4. Misal jaraknya 4 kilo dari satu titik A ke titik B itu 4, ke titik C mungkin 8. Sedangkan untuk ke titik tujuan, misal kita beri tujuannya namanya titik gain 8, ini kita B ini bisa lewat 2 rute. Misal di sini 2, di sini kita kasih 3, lalu di sini ada 1 rutenya, misal di sini 6, 5, dan di sini, nah misal di sini 2, 2, di sini B, C, D, E, F ya, misal begini. Nah, dengan menambahkan weight
atau berat bobot, kita bisa membentuk keputusan yang lebih kompleks tentang bagaimana kita menentukan rute perjalanan. Gitu ya. Jadi misal ini untuk perjalanannya, atau mungkin kita bisa juga memberikan, ini kan weight, dan kita juga bisa mungkin misal di kasus lain dari titik A ke titik F misalnya, titik F itu ada beberapa node di A, B, C, di E misal begini. Misal titik A itu bisa pergi ke titik B dan titik C, B dan titik C. Titik D misal hanya bisa pergi ke titik titik D hanya bisa pergi ke titik C, dan B bisa pergi ke titik titik D ini bisa dua arah dari B dan C. Seperti kalau kita lihat di jalan raya itu bisa jalan satu arah atau dua arah gitu. Nah, begini. Ini untuk weight, lalu yang kedua itu ada arah. Tuh, ini untuk sifat ya, sifat. Di sini sebagai sifat gerak. Sifat. Nah, itu satu. Terus, seperti tadi, karena mempunyai sifat tadi, kita bisa mengkelompokkan jenisnya. Jenis gerak. Seperti yang kita lihat di contoh tadi nih, yang paling bisa terlihat mungkin di antara keduanya dari ketiga contoh, contoh satu, contoh satu, dua, dan tiga, itu masing-masing nodenya bisa terhubung atau tidak terhubung. Jadi ada namanya graf yang connected dan disconnected. Connected. Kita bikin satu bagian yang ini satu bagian satu yang connected itu gimana? Yang connected itu tiap bagiannya bisa terhubung dalam dua arah gitu. Soal di sini ada A, B, C, D, E. Gitu. Di sini hubungan antar nodenya itu bisa berjalan dua arah. Jadi tiap nodenya itu bisa saling terhubung. Jadi misal kalau dari E kita bisa pergi ke A atau B, dari C kita bisa ke semuanya, dari B bisa ke semuanya, dari A bisa ke semuanya. Jadi tiap node bisa mengakses satu sama lain. Nah, sedangkan kalau disconnected, tuh misal begini. Nah, kita pakai contoh bentuk yang sama, mungkin bisa saya turunkan sedikit. A, di sini ada B, C, node C, node D di sini, dan node E. Di sini ada node E. Jadi pada node ini hubungannya hanya satu arah.
Jadi, misal kita bisa saja transversal dari atau kita bisa berjalan dari A ke E atau B ke E, C ke E, D ke E, tapi E itu disconnected dari semuanya karena hubungannya hanya satu arah. Itu untuk contoh pertama, yaitu connected dan disconnected. Yang kedua, seperti tadi dicontohkan ada juga yang namanya directed dan undirected ya. Nah, kita bisa mengambil contoh yang sama di gambar yang sama ini kita bisa simpulkan bahwa yang ini tuh yang connected ini juga directed dan eh, yang yang terhubung semua ini ada undirected atau hubungan antar nodanya bisa berhubungan ke dua arah, sedangkan yang disconnected ini hanya searah dan kita bisa sebut sebagai directed. Jadi directed itu punya arah tertentu, punya arah tertentu digambarkan dengan panah. Nah, jadi misal seperti tadi contohnya, misal A bisa pergi ke B, B bisa pergi ke C, A bisa ke C, hanya satu arah seperti ini, dan C bisa ke D atau ke E. Di sini D, di sini E, ini F. Misal kita tambahin F di sini. Ini untuk directed, punya arah tertentu dan untuk arahnya yang bisa kita gambarkan pakai panah. Kalau kita mau gambarkan. Kalau yang undirected, ya mungkin bentuknya bisa kita pakai yang sama ya, tidak punya arah tertentu, arah hubungannya lebih bebas ya, dan juga ya ini hubungannya lebih setara, jadi yang A bisa ke B, B bisa ke A, nah semua nodenya lebih setara. Jadi ini contoh cocok lah buat misal menggambarkan hubungan pertemanan atau jaringan pipa air mungkin ya bisa juga. Kalau yang directed graphicnya mungkin lebih cocok kalau kita memikirkannya seperti rute kendaraan gitu. Mungkin lebih cocok. Atau mungkin bahkan struktur organisasi. Nah, A itu ketua, ketua punya punya asisten, di bawah asisten mungkin punya bawahan dan ada anggota muda misal seperti itu ya. Oke, saya coba gambarkan yang undirected. Ini kita bisa gambarkan saja pakai panah dua arah seperti ini atau tidak perlu. Kita bisa cukup gambarkan dengan garis saja. Biasanya cukup hanya dengan garis gitu. Ya, jadi hubungannya lebih bebas. Kalian bisa dari A ke B, C, D, E, itu bisa sangat leluasa. Dari A bisa ke A ke E, kita bisa lewat banyak jalur. Bisa A, B, C, E, A, B, E, A, B, D, E, A, D, E, A, D, B, A, D, B, E, A, D, B, C, E, ya semua rutenya bisa kita gunakan. Gitu.
Itu untuk jenis kedua ya berarti ya. Yang ketiga itu tadi yang kita contohkan di sini ada namanya weighted. Weighted. Weighted dan unweighted. Weighted. Jadi apa yang membedakan dari sini, dari keduanya? Yaitu yang tadi kan ada, pertama itu ada connected dan disconnected, di mana ada node yang tidak terhubung, itu. Yang kedua itu directed, yaitu tentang arah. Yang ketiga weighted ini tentang uh, bobot, bobot. Bobot ini ya seperti tadi contoh di awal ya, misal kita mau pergi ke titik A ke titik B, itu bisa lewat beberapa rute, yang mana tiap rute itu punya uh, jaraknya masing-masing. Misal kita pakai di sini, misal kita pakai angka, kita bisa pakai angka, kategori, misal kategori, atau faktor lain. Nah, misal seperti ini. Ya, misal begini. A ke G, T, T, E, ya, F, G. Ini ke F berarti ya, rute ke F. Kita buat node-nodenya. Nah, di sini kita bisa ngatur beban. Misal dari A ke B itu kita anggap pakai angka deh. Misal oh kita pakai angka itu, misal di sini jaraknya 6. Dari B ke C itu jaraknya misal 3. Dari C ke F itu misal 2. Dari B ke mana nih? C, A, B, C, D, E ya. Bisa kita taruh sebenarnya D, E. Kita bisa coba turunkan sedikit. Ya, dari A ke D misal kita kasih jarak 2, ke sini 4, 1, misalnya ada 41. Lalu dari B ke E itu kita kasih jarak misalkan 3 juga. Nah, dengan memanfaatkan bobot-bobot ini kita jadi bisa memilih, misal kita mau cari rute yang terbanyak, misal kita beranggapan kalau kalau jarak-jarak ini, kalau angka-angka ini adalah jarak untuk masing-masing rute, berarti kita bisa memilih yang total penjumlahnya paling rendah. Atau semisal kita mau membuat ini jadi rute searah, kita bisa mengambil rute mana, atau kita bisa beranggapan ini adalah rute yang ada jumlah pelanggannya segini, segini banyak, misal ada yang 6 pelanggan, 3 pelanggan, 2 pelanggan, 3 pelanggan, dan seterusnya. Nah, kalau kita contoh nih, kita ambil jarak terdekat. Jarak terdekat. Nah, kita misal ambil nih, kita bisa ambil 2, 4, 1. Rute ADE itu 2 plus 4 plus 1 sama dengan 7. Rute AB, ABEF, ABEF itu 6 plus 3 plus 1. Kita kasih arah mungkin, kita kasih arah, kita kasih arah seperti ini. Nah, rute ABCF itu 6 plus 3 plus 2 sama dengan berapa ini? 10, 11. Berarti rute yang paling singkat itu kita ADE.
Ini A, B, E, F. Ini A, D, E, A, A, D, E, F ya. A, D, E, F, B, E, F, sama A, B, C, F. Jadi kalau misal ini kita cari jarak terdekat. Jadi misal yang unweighted, kita bisa gambarkan di tengahnya. Di tengah, di bawah, dari titik A ke titik A ke B ke C dan rute D, D ke E, D ke F, B ke G, misal B ke G, B ke A, lalu ketemu di I, lalu ada rute ke C, dan ya misal gini ya, rutenya pergi ke J. Nah ini karena tidak ada weight-nya atau tidak ada bobot, tidak ada, jadi kita tidak perlu seperti yang di atas tadi, kita memikirkan ada misal kategori tertentu, misal kategori atau angka tertentu untuk dijadikan pertimbangan gitu. Ini di sini kita hanya memikirkan rute mana yang bisa kita lalui dengan langkah paling sedikit. Mungkin tuh. Terus setelah di sini ada contoh dengan angka nih. Kita bisa juga buat contoh lain. Misal dari A ke B, dari titik A ke titik B, itu kita kasih tanda M, macet gitu ya. Macet. Sedangkan kalau lewat D, D itu lancar, tapi jauh itu macet, tapi di sini misal deket 3 gitu, dipanjang, tapi jaraknya 7. Sedangkan kalau ke C, di sini misal ramai doang R dan jaraknya di tengah-tengah, mungkin 4 begitu ya. Dan kita bisa pakai ini untuk pergi ke titik E, misal titik E. Dari C ke E, kalau kita lurus, misal jaraknya itu panjang dan tetap ramai juga, ramai tapi panjang. Misal jaraknya 6. Di sini setelah di sini lancar, D ke E-nya macet, bisa macet tapi cuma 2. Dan dari B ke E misal ramai aja, ramai dan jaraknya 3 lagi. Nah, dengan adanya beberapa kategori ini, nanti bisa makin kompleks juga, nanti kita bagaimana menentukan mana rute terbaik itu kalau kita pakai bobot atau weighted graph. Weighted dan unweighted graph. Kemudian tipe terakhir yang akan dibahas itu ada acyclic, klik, dan cyclic. Cyclic, cyclic graph. Jadi seperti yang tadi dibahas di awal ya, graph itu bisa membentuk siklus, bisa membentuk siklus. Bisa iya, bisa tidak. Kalau membentuk kalau membentuk siklus berarti kita sebut sebagai siklik. Kalau tidak, kita pakai asiklik. Contoh asiklik nih, asiklik graph. Siklik graph. Contohnya, kita buat node-node yang terhubungnya cuma sekali gitu ya, asiklik. Jadi terhubungnya hanya sekali. Terhubung
cuma satu kali. Kalau siklik, kita coba bisa gambar lagi. Misal dengan bentuk yang sama, terhubung lebih dari sekali. Jadi bisa satu, dua, tiga, empat. Bisa membuat lingkaran kecil atau lingkaran besar gitu. Jadi terhubungnya lebih kompleks. Hubung dan ini kita juga bisa kasih panah ya. Kita bisa tentukan juga pakai panah misal kayak ini. Misal panahnya kalau panahnya semuanya satu arah begini, ya ini non non siklikal ya. Atau mungkin di sini ada juga nih ada seperti ini. Ini juga asiklik asiklikal nih, tidak membentuk siklus karena arahnya searah semua menuju satu lokasi tanpa membentuk siklus kembali misal dari sini tidak dari misal A B C dari C-nya tidak kembali ke B. Sedangkan di sini A B C D E F ini misal kita kasih panah seperti ini berarti semuanya bisa terhubung. Misalnya seperti ini semua berarti bisa terhubung atau seperti ini bisa membentuk siklus dan juga ada titik berhentinya, ada titik siklusnya, ada titik siklus dan titik non siklus gitu, lebih kompleks. Hmm. Oke, itu untuk jenis-jenis ya, jenis-jenis berapa sih? Jenis jenis graf. Tadi ada beberapa faktor yang menentukan ya, koneksi, connection, terus tadi ada juga weight ya, weight, beban, lalu ada siklus, 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 dan juga tadi direksi ya, direction, direction, direction atau arah, weight atau beban atau bobot atau penilaian tertentu ya, tertentu koneksi 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 atau keterhubungan. Siklus itu ya tadi ditentukan apakah membentuk siklus atau tidak. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang representasi presentasi graf. Jadi ini akan membahas tentang bagaimana kita menggambarkan data yang ada di dalam graf gitu. Yang pertama nih, kita bisa aja menggunakan um, metrik matriks atau kita bisa pakai list atau di sini untuk matrik dan di sini kita pakai namanya aja adjacency ya adjacency adjacency. Kemudian ada list lain namanya list edge.
Jadi kalau adjacency itu kita mengukur ya dari derajat yang derajat yang kita peroleh dengan menjumlahkan unsur-unsur yang kesesuaian. Bagaimana maksudnya? Kita coba nih, kita buat sebuah contoh nih, kita bikin buat matriks ya, kita buat satu gambaran di graf. Pertama, titik satu, titik dua, dan titik tiga. Lalu titik keempat kita pakai namanya B. B. Di sini kita kasih nama C dan ini kita kasih nama D. Nah, jadi yang saling berhubungan ini kita bisa gambarkan pakai matriks nih. Gimana caranya? Kita bisa bikin nih, kita bikin A, B, C, D, dan A, B, C, D. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang list bertingkat ya, list multidimensi, berarti kita buat di sini list dua dimensi. Jadi kita lihat apakah A terhubung dengan A, tidak. Nah, itu A itu sendiri, B juga B itu sendiri, C adalah C itu sendiri, D pun sama. Kita lihat apakah A terhubung dengan B, ya kita bisa tulis A terhubung dengan B, dan B terhubung dengan A, dan A terhubung dengan B. Karena di sini kita pakai listnya yang undirected nih di sini. Mungkin kalau kita pakai yang directed, hasilnya bisa bisa saja berbeda. Kemudian kita lihat apakah A terhubung dengan C? Iya, dan A terhubung dengan D juga. Berarti kalau kita buat sebagai list, kita bisa list seperti ini. Misal di bisa kita kasih nama ADC matrix gitu. ADC matrix kita bisa tuliskan seperti ini. Berarti 0,111 terus berapa ini? 1,0001,000 dan kita lihat lagi di sini ya mungkin di sini B dan C itu berhubungan berarti kita bisa ubah B ke C itu berhubungan kita kasih C ke D tidak berhubungan D ke D tidak. Oke, kita koreksi berarti ini 11 dan ini 1010. Ya, satu ini menandakan bahwa ada hubungan di situ 1,000. Begini. Oke, ini bentuk adjacency metriknya untuk uh, vertex, vertex atau nodenya di sini ada A, B, C, dan D. Gitu. Ini untuk representasi dengan adjacency metrik. Kemudian bagaimana kalau kita pengen pakai list gitu ya? Kita mungkin bisa pakai contoh lain di sini representasi rep pakai adjacency list gitu. Kita di sini misal pakai not 0, 1, 2, 3 mungkin 3, 4, 5, 6, 7 bisa begini. Kita kasih data jawabannya.
Dan ini nanti di praktikumnya akan saya jelaskan juga bagaimana cara menuliskannya dalam bentuk kode. Saya ditunggu. Ya, ini untuk membuat adjacency list. Berarti untuk membuat adjacency list, jadi adjacency itu gampangnya kita melihat apakah dua node ini bersentuhan gitu. Atau kita lihat node ini punya garis yang bersentuhan sama node mana saja. Misalnya adjacency list yang berarti untuk yang pertama, untuk nol nih, kita tulis misal 0, kita tulis sebagai dictionary misalnya 0 itu di sini bersentuhan dengan 1 dan 3 gitu. Lalu kita lihat di sini setelahnya 0 misalnya kita cek 1. 1 di sini hanya bersentuhan dengan 2. Lalu 2 ini karena di sini bisa kita lihat itu jadi not tujuan ya, jadi tidak punya hubungan. Jadi dia disentuh ya, bukan menyentuh. Istilahnya mungkin begitu. Uh, 2, 3, kita lihat 3. Nah, 3 ini punya banyak pasangan, menyentuh banyak not. Di sini ada 4, ada 6, dan ada 7. Ada 7 juga di sini. 7, kemudian kita tulis di sini 4. 4 itu menyentuh ada 2 dan 5. Tuh, nah, kita lihat 2, 6, dan 7 itu sama seperti 2 adalah node akhir, jadi tidak menyentuh. Kira-kira gini, ini kalau kita membentuk adjacency list. Bentuk lain yang tadi disebutkan ada juga namanya edge list gitu. Edge, edge list, edge list, adjacency list. Kita buat edge listnya. Nah, kalau edge list kita tuliskan tuh tidak dalam bentuk dictionary seperti ini, tapi melainkan kita tulis di situ tuh ada hubungan apa saja. Misal di sini ada 0,1, terus ada 0,3 gitu. Jadi kita kalau adjacency list kita menghitung hubungan berdasarkan, kita di sini silakan pakai kata sentuhan, misal sentuhan. Nah, kalau edge list, edge itu kan seperti yang kita pelajari di tree itu adalah garis ya, garis yang terbentuk di antara dua node. Jadi kita tulis nih garis-garisnya tuh garis apa aja. Di sini di garis 01, garis 03, garis 12, garis garis 37, garis 36, garis 34. Jadi mungkin lebih banyak ini. 34, 37, 36, terus 45 ya. 4 ke 5, 4 ke 2, ya mungkin yang terakhir itu mungkin 5 kedua ya, 5 kedua. Mungkin kalau ada yang terlewat, bisa kalian cermati sendiri dan lihat ada apa di situ ya. Nah, kemudian kita sudah belajar tadi berarti tentang pertama sifatnya tadi ya non-linear, yaitu bisa bercabang, membentuk siklus, jadi tidak harus seperti tree yang semuanya bertingkat ya, hierarkis, dan bisa mempunyai arah gitu. Kita juga sudah mempelajari jenis, lalu representasinya. Nah, mungkin kita bisa belajar di sini tentang traversal atau penjelajahannya. Traversal pada graf. Nah, kalau traversal dalam graf itu
Ada dua cara yang paling umum, yang dasar itu ada DFS atau depth first search dan BFS atau breadth first search. Uh, Cara paling mudah buat memahaminya ya mungkin begini. Kalau depth first search untuk DFS itu gampangnya kita maju dulu baru lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Jadi sebaliknya, kalau BFS itu lihat dulu baru maju, lihat baru maju. Nah, misalkan ada graf yang bentuknya tuh mirip tree ini ya, mungkin mirip tree. Kita buat graf yang sedikit mirip tree gini. Nah, kalau kalau di DFS kita lihat aja tuh, misal kita mulai dari sini, dari satu. Uh, untuk graf ini kalian bisa mulai dari mana saja. Di sini saya contohin aja, misal dari atas ya, dari atas. Kita pakai namanya di sini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dan sembilan. Kalau kita pakai DFS, kita masuk dulu ke dalam. Pertama kita mulai dari sisi kiri. Kita mulai dari sisi kiri dulu, misal. Dari sisi kiri dulu. Berarti kita dari satu masuk ke dua. Nah, di dua ini kan ada dua cabang, ada 4 dan 5. 4 dan 5. Nanti kita cek, apakah 4 punya cabang? Tidak, berarti kita udah tandain aja. Oke, udah dicek. Satu, kita lihat nih, udah punya cabang. Ada cabang nggak? Ada dua, ada tiga, sama-sama punya cabang. Jadi, kita cek yang kedua dulu. Karena tadi ke kiri dulu, dua, 4 dicek, tidak punya, berarti sudah dicek. Udah ditandai ya belum. Nah ini awal tandain 5 5 masuk karena punya cabang kita masuk lebih dalam lagi 8 ketemu ketemu baru ke 4 baru masuk ke empatnya 4. Nah 4 karena dicari nggak punya anak kita sudah masuk ke 2 juga sudah dilihat sudah dicatat kita naik ke atas lagi lalu kita pindah ke 3 3 kita lihat di sini ada 6 ada 7. Eh, 6 7. Nah, lalu di sini kita lihat pergi ke dari 6 pergi ke 9. Kita cek juga di sini 7. 7 juga pergi ke 9 gitu. Kalau breadth first search berarti kita beda lagi. Berarti kita masuknya ke satu, satu lalu kita lihat ke 2, 3 gitu.
Ya, jadi kan kalau 4 kita balik ke atas, masuk ke 5. Jadi ya, kalau di sini 2, 3, di sini lihat di bawah 2 apakah ada cabangnya banyak gitu ya. Bisa ada. Dulu kita lihat ke 4 lalu ke 5. Stop, kita naik ke 2, naik ke 1, ke bagian 3. Lalu di sini dilihat ada 6, ada 7. Stop, kemudian kita naik lagi dan di sini kita lihat dari 5 ternyata ada di sini ada 8. Lalu balik lagi, di sini ada 9, dari 6 ke 9 ke 7 juga ketemu 9. Kira-kira begitu untuk materinya. Yang bagian traversal ya seperti data lain ada banyak ya operasi yang bisa dilakukan. Operasi dalam grab yang mungkin bakal lebih dalam kita bahas di bagian praktikumnya ya. Ada tambah node, ya, tambah node, tambah edge, ya, tambah edge atau tambah hubungan, tambah hubungan, terus kita juga bisa hapus node, hapus hubungan ya. Karena kita bisa tambah, berarti kita juga bisa hapus. Lalu ya hapus node, terus hapus hubungan. Jadi ini itu bisa sangat berguna ya, bisa buat membuat sistem pathfinding, misal pathfinding seperti kalau kalian misal pernah pakai Google Map itu pakai dasarnya seperti Grab juga, di mana ada titik-titik pada peta itu ditentuin nih, misal seperti tadi ada weight-nya, misal ada jarak, tingkat kemacetan, misal juga kalau ada jalannya ditutup atau searah juga itu jadi concern atau pertimbangan juga. Lalu misal ini juga bisa dipakai di game, misal game. Game kalau kalian pernah main visual novel, itu bisa aja kalian memilih rute yang sangat rumit. Mungkin ada dikasih dua pilihan, tapi ada yang satu hasil. Bisa juga kalian punya rute bercabang, tapi nanti hasilnya ending berbeda gitu ya. Bisa aja ah, mungkin hasilnya nanti ada dua ending gitu. Untuk kalau game, kalau visual novel atau game yang punya quest gitu ya, untuk quest gitu. Itu kurang lebihnya untuk materi Grab. Selengkapnya bisa kalian coba untuk melengkapi sendiri pemahamannya. Atas kurangannya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.